Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2446 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 12 ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menganalogikan kita dengan burung pipit. Burung pipit itu burung yang ada di tanaman padi, saudara. Yang suka makan padi itu burung pipit itu. Burung ini dianggap musuh petani. Dianggap hama oleh petani yang menanam padi. Saudara, saya sering nongkrong di pasar burung. Kalau di pasar burung, burung pipit ini dijual dengan harga yang sangat murah. Kenapa murah? Karena dia bukanlah jenis burung kicau. Penampilannya juga kurang menarik. Dia tidak ada bunyi yang enak didengar, beda dengan burung-burung kicau yang lain yang sedap didengar oleh telinga saudara, dan harga semakin bagus, semakin enak didengar, suara kicaunya itu semakin mahal harganya. Tapi burung pipit ini dia tidak punya suara yang indah, dia tidak punya suara yang bagus, yang enak didengar, makanya harganya sangat-sangatlah murah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa firman Tuhan ini mengatakan bahwa tidak seekor pun dari burung pipit yang murah tadi, yang tidak ada harganya di pasar burung saudara, yang dilupakan Tuhan. Amin. Jadi walaupun burung itu sangat-sangat murah, harganya burung pipit itu, tetap Tuhan tidak melupakan burung pipit itu. Tuhan memelihara burung pipit itu. Tuhan memberi mereka makan tepat pada waktunya. Amin. Artinya saudara, burung pipit ini yang dianggap hama, musuh petani, dianggap burung yang murah, tapi saudara lihat, mendapat perhatian Allah. Tuhan pelihara. Amin. Tuhan urus. Tuhan beri makan. Oh haleluya. Saudara perhatikan burung yang murah saja, yang tadi saya kata hampir tidak ada harganya. Tapi saudara lihat bahwa Tuhan memperhatikan burung pipit itu. Amin. Tuhan tidak melupakan burung pipit itu. Oh haleluya. Terlebih lagi saudara dan saya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, kita lebih berharga dari burung pipit itu. Amin. Sudah perhatikan ayat 7 di sana dikatakan, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Oh haleluya. Walaupun burung pipit ini dikumpulkan, saudara tetap lebih berharga. Walaupun mungkin ada burung yang harganya ratusan juta sampai ada yang miliaran saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lebih berharga daripada burung itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, kenapa kita lebih berharga daripada burung-burung itu? Dengar baik, perbedaan kita dengan binatang, saudara, binatang mati selesai. Tidak ada kehidupan setelah kematian bagi binatang. Betul? Beda dengan kita. Manusia ada kehidupan setelah kematian. Dan pilihan surga dan neraka kita pilih sejak kita masih ada di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saking berharganya kita, Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia ini untuk menebus saudara dan saya daripada hutang dosa. Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Saudara dan saya lebih berharga daripada apapun di muka bumi ini. Bukti saudara dan saya berharga, Tuhan menebus dosa-dosa kita. Amin. Kita tahu saudara, kalau dalam sistem penggadaian, kalau kita tahu barang itu tidak berharga, pasti kita akan tinggalkan. Kita tidak akan menebus karena kita tahu bahwa barang itu tidak ada harganya. Tapi kalau kita tahu bahwa barang itu sangat-sangat berharga, pasti kita akan berusaha untuk menebus barang itu karena kita tahu bahwa barang itu nilainya sangat-sangat mahal, sangat-sangat berharga. Makanya kita mati-matian untuk menebus barang yang kita gadai itu. Nah, saudara dan saya itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan sendiri yang turun tangan, turun ke dalam dunia ini dan menyelesaikan semuanya. Dosa-dosa kita sudah dibereskan, sudah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Itu membuktikan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dengar ini baik-baik. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, berarti hidup kita bukan lagi milik kita. Hidup kita sudah menjadi milik Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menebus saudara dan saya. Makanya sudah menjadi kewajiban bagi kita orang-orang tebusan untuk melayani Tuhan. Amin. Karena kita semua yang sudah ditebus sudah menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita melayani Raja di atas segala raja yang telah menebus hidup kita. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya orang yang paham firman Tuhan ini, mereka akan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mereka akan melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah melupakan keberadaan kita. Perhatikan ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Sudah perhatikan, tadi saya bilang, burung ini burung paling murah. Kalau bisa dikatakan ini nggak ada harganya, saudara. Saudara bisa tangkap di belakang rumah atau saudara pergi ke kebun, saudara yang sangat dekat di rumah saudara, di sana banyak burung ini. Saudara bisa menangkapnya. Saudara bisa membelinya juga di pasar dengan harga yang sangat-sangat murah. Saudara, tadi saya bilang bahwa burung pipit ini menjadi hama bagi para petani di sawah. Menjadi burung yang sangat-sangat murah. Tidak ada harganya, tidak ada yang menarik bagi penghobi burung yang saudara dapat lihat dari burung pipit ini. Tidak ada kelebihannya, tidak ada yang menarik. Tapi saya perhatikan bahwa burung pipit itu tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Oh, haleluya. Saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya menangkap pesan bahwa kita ini tetap ada di dalam kontrol Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan tetap tahu keberadaan kita. Apa yang kita sedang alami,
apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, saya mau katakan Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Tuhan Allah yang mengerti dan peduli akan hidup saudara dan saya. Mungkin orang-orang di luar sana yang dekat dengan kita sudah tidak mau peduli dengan kita. Tapi saya mau kasih tahu, ada satu pribadi yang mengasihi kita, yang menerima kita apa adanya, yang mau peduli dengan kita. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, ada dalam dunia ini bukan kebetulan. Bukan terjadi dengan tidak sengaja. Atau kecelakaan atau kebetulan saudara ada di dalam dunia ini. Saya mau katakan saudara, mungkin orang tuamu tidak menghendaki kelahiranmu. Tapi saya mau kasih tahu satu kabar baik buat saudara. Kalau saudara ada terlahir ke dalam dunia ini, itu karena Tuhan punya rencana indah. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan buat saudara dan saya. Amin. Jadi jangan merasa diri bahwa, aduh saya sudah gak berguna. Saya tidak punya lagi orang tua. Saya sudah menjadi orang yang terbengkalai dan sebagainya, terlantar. Saudara stop. Jangan sampai pikiran itu menguasai saudara sampai saudara menjadi orang yang tidak dapat keluar dari lingkaran setan yang tercipta oleh pikiranmu sendiri. Saudara, kalaupun orang tua saudara sudah melupakan saudara, orang-orang di sekelilingmu melupakan saudara, meninggalkan saudara, saya mau kasih tahu, ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu keberadaanmu, dia tahu apa yang ada di dalam hatimu, dalam pikiranmu. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan tahu. Sudah perhatikan, burung yang murah yang tidak ada nilai itu saja Tuhan tahu keberadaannya. Dia ada di mana. Dia sedang ada di dalam sangkar atau di sawah lagi terbang. Semua Tuhan tahu keberadaan burung pipit itu. Sampai ulat cacing yang ada di dalam tanah, Tuhan tahu keberadaannya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tahu firman Tuhan ini, saudara mengerti, paham bahwa saudara ini berharga, lebih berharga daripada binatang yang ada di dalam dunia ini. Ya mungkin kita tahu, wah binatang ini sangat mahal. Binatang ini sangat-sangat langka dan sebagainya. Sehingga nilainya, harganya sangat-sangat fantastis. Saya mau bilang, saudara lebih berharga daripada binatang itu. Amin. Dan Tuhan tahu keberadaanmu. Saudara ada dalam dunia ini bukan kebetulan. Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tidak pernah melupakan saudara sekalipun. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di sekitar kita melupakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap pesan yang luar biasa. Bahwa Tuhan memperhatikan keberadaan kita. Amin. Saudara, kalau kita menangkap pesan ini, bahwa Tuhan memperhatikan kita. Saya suka kata memperhatikan karena kata dasarnya hati. Amin. Artinya keberadaan kita ada di dalam hati Tuhan. Ada dalam pantauan Tuhan. Ada di bawah kontrol Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua ada di hati Tuhan. Amin. Makanya Tuhan mau kita terhubung dengan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, melayani Tuhan dengan hati, saudara terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Apapun situasi dan kondisi saudara saat ini, saudara tidak dilupakan Tuhan. Saudara ada dalam perhatian Tuhan. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada saudara saat ini. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya tahu ketika kita menangkap pesan firman Tuhan ini,
ada bisikan-bisikan dari si jahat, dari si iblis, untuk membuat kita ini merasa diri bahwa kita sudah dibuang Tuhan, kita tidak lagi diperhatikan Tuhan. Tuhan mau saudara tangkap pesan firman Tuhan dan membuang semua bisikan-bisikan dari si jahat itu. Saya mau katakan pesan ini kepada saudara semua, bahwa Tuhan memperhatikan saudara sampai sedetil-detilnya. Amin. Coba saudara perhatikan dalam kehidupan saudara. Kadang-kala kita sendiri mengabaikan diri kita, tapi Tuhan tidak pernah mengabaikan, melupakan, melalaikan keberadaan saudara saat ini. Saudara ada dalam hatinya Tuhan. Amin. Perhatian Tuhan tertuju kepada saudara. Perhatian Tuhan kepada kita. Coba saudara perhatikan, ketika kita buat salah, ada nggak yang tegur kita? Pasti saudara ada yang datang menegur kita. Itulah cara Tuhan memperhatikan kita. Tapi kalau mau jujur, seringkali ketika kita ditegur, bukannya kita terima, malah kita marah, kita tersinggung, saudara. Kita emosi. Saudara dengar baik. Cara perhatian Tuhan kepada kita, Tuhan kirim orang untuk tegur kita, nasihati kita. Jangan marah, jangan tersinggung kepada mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menangkap pesan Tuhan ini, maka kita akan sadar bahwa cara Tuhan memperhatikan kita, Tuhan kirim orang-orang yang mengasihi kita. Mengasihi kita dengan cara apa? Menegur kita ketika kita buat salah. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia ingatkan kita supaya kita bertobat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Burung yang tidak ada harganya itu, Tuhan perhatikan. Terlebih lagi kita. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini tidak terlepas dari ayat firman Tuhan sebelumnya atau yang sudah kita bahas kemarin. Tentang hidup takut akan Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau saudara sudah hidup takut akan Tuhan, saudara akan paham kebenaran firman Tuhan bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Banyak orang membuat dirinya supaya dihargai, dia pakailah barang emas banyak-banyak supaya orang menghargai dia. Saudara, tanpa memakai barang emas pun kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan tahu keberadaanmu sekarang ini. Mungkin saudara merasa sendiri saat ini. Saudara mungkin saat ini sedang duduk termenung dan bertanya pada dirimu sendiri. Bertanya kenapa saudara ada di tempat ini sekarang ini. Kenapa saudara dibuang? Di mana keluargamu? Saudara mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat saudara bertanya pada dirimu sendiri dan kepada Tuhan, tapi saya mau bilang, Tuhan tahu keberadaanmu. Situasi kondisi yang saudara saat ini sedang alami, Tuhan tahu. Dia Allah yang mengerti dan peduli. Amin. Dia tahu persoalan pergumulanmu. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu firman Tuhan ini, maka kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lagi. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Yang terakhir kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dari burung pipit, Tuhan memperhatikan. Tuhan tidak melupakan. Tuhan memperhatikan burung pipit. Amin. Tuhan pelihara. Tuhan urus mereka. Tuhan kasih mereka makan. Terlebih lagi saudara dan saya. Orang-orang yang percaya Tuhan. Saudara kita lebih berharga daripada burung pipit itu. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan memperhatikan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan kuatkan mereka yang saat ini sedang lemah imannya. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat.
dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.